pembanding 3 tidak teratur. Permukaannya sama-sama rata, pembanding 1 tidak rata, pembanding 2 tidak rata, pembanding 3 rata. Elevasinya datar, ini agak miring, datar, dan datar. Data transaksinya ini 6 bulan yang lalu. Sedangkan pembanding 2 1 bulan yang lalu, pembanding 3 1 tahun yang lalu. Oke. Nah, gimana caranya dengan metode tambah kurang? Kita langsung ambil kesimpulan bahwa secara umum pembanding 1 kita akan berpenyesuaian ini secara umum langsung nih. Jadi langsung ditetapkan. Dia punya penyesuaian 560. Maka pembanding 1 ya, nilai indikasinya pembanding 1 itu 1.560. Sedangkan pembanding 2 ya 1.590, pembanding 3 1.530. Pak, ini dapat dari mana nih, Pak? Oke. Ini dari subjektivitas penilai nih. Makanya ini jarang dipakai karena kurang objektif. Paham ya? Jarang dipakai. Ya. Jadi ambil contoh, anggaplah kita pakai metode ini, tambah kurang. Ya, didapatkanlah misalnya 3 pembanding, kalau kita rata-rata kita dapatkan rata-ratanya 1.560. Berarti nilai atas objek penilaian ini per meternya 1.560. Paham? Ya, karena langsung ditambah kurang, berarti ditambah kurangnya di situ. Oke ya. Nanti ini saya kasih nanti slide-nya. Kalau ini nggak usah kotek, saya kasih. Ya. Sekarang cara kedua, metode jumlah rupiah amount method. Digunakan untuk menilai properti yang data pembandingnya lebih banyak perbedaannya. Jadi lebih tidak mirip dari properti yang kita nilai, tapi masih dalam batas toleransi yang wajar. Penyesuaian dengan cara menganalisa lebih dulu faktor yang akan mempengaruhi nilai. Satu, kita hitung penyesuaiannya dengan pembanding yang ada. Caranya gimana? Kita beri penyesuaian positif bila properti yang dinilai punya faktor yang lebih baik dari data pembanding. Itu maksudnya. Faktor yang lebih dari data ini maksudnya data pembanding. Diberi penyesuaian negatif jika punya faktor yang kurang baik dari data pembanding yang ada. Nah, penyesuaiannya dilakukan dalam satuan jumlah rupiah. Hasilnya dijumlahkan menjadi nilai indikasi properti yang dinilai. Contohnya gimana? Contohnya di ini tadi. Sama-sama ini ya, yang kita nilai ini. Tapi dengan cara kedua, ini cara kedua, metode komponen rupiah. Pembanding 1 juta. Ya, pembanding 1 juta, pembanding 2 1,5 juta. Oke, pembanding 3 1,5 juta juga. Status hukum sertifikat sama, makanya penyelesaiannya 0, 0, 0, 0, 0. Paham? Kenapa 0, 0, 0, 0? Karena sama-sama sertifikat hak milik. Ini ya. Karena sama, nggak perlu ada penyelesaian, berarti 0. Bisa ngikuti ya? Saya pelan-pelan aja nih. 0, 0, 0. Karena sama nih, status tanahnya. Makanya dia 0, 0, 0. Zoningnya apa? Sama-sama perumahan. Makanya ini juga 0, 0, 0. Ini zoningnya. Sama-sama perumahan. Sama-sama perumahan. Paham ya? Oke. Berikutnya, lokasi sekarang. Nah, lokasi ini kita buat ya untuk akses. Coba perhatikan. Yang dinilai ini karakteristik objek yang dinilai. Aksesnya baik, pembandingnya cukup. Berarti lebih baik yang mana? Lebih baik yang dinilai atau lebih baik pembanding? Yang dinilai, Pak. Yang dinilai. Maka tadi rumusnya apa? Penyesuaiannya
positif. Ingat ya, jangan terbalik. Karena ini cukup menjadi baik, berarti kan ditambah menjadi baik nih, maka penyelesaian positif. Paham ya? Sedangkan yang baik menjadi sama-sama baik, maka penyelesaiannya 0%, 0 rupiah, ini 0. Oke, saya ikuti. Sebaliknya, pembanding 3, dia sangat baik. Yang dinilai hanya baik. Berarti kesimpulannya pembanding ya dengan objek penilaian lebih baik yang mana? Pembanding, Pak. Banding, Pak. Pembanding ya. Saya ikuti berarti ya, lebih baik yang pembanding. Maka penyesuaiannya negatif. Ini ya, coba perhatikan. Penyesuaiannya negatif. Oke. Saya ikuti ya. Nah, angka-angka ini dari mana, Pak? Ini balik lagi ke sini tadi. Ya, angka-angka ini dari penyesuaian ini kita hitung ya. Nih. Dengan penyesuaian dari sisi akses dilakukan dengan menghitung tren perbedaan harga properti sejenis paling mudah tanah kosong di aksesibilitas jalan yang berbeda. Ya, sama-sama ada tanah kosong, tapi yang satu di dekat misalnya di dekat mall atau di dekat jalan tol. Nah, selisih nilainya berapa? Oh, ini selisih nilainya 200.000. Nah, itu yang kita pakai contohnya. Selisih nilainya misalnya contohnya di sini 200.000. Jarak ke utilitas umum. Ya, utilitas umum. Pembanding 1 sedang. Yang dinilai sedang. Berarti penyelesaiannya apa? 0. Ini 0. Pembanding 2. Yang dinilai sedang. Sedangkan pembandingnya lebih dekat. Berarti lebih bagus yang mana? Lebih bagus pembanding apa objek yang dinilai? Pembanding, Pak. Pembanding. Ya. Berarti penyelesaiannya positif apa negatif? Negatif, Pak. Positif, Pak. Ya? Negatif, Pak. Negatif. Jangan terbalik ya. Harus ingat-ingat tuh. Nah, penyesuaiannya negatif. Nih. Yang pembanding 3 dekat, ini bisa sama-sama kita penyesuaian negatif. Jaringan listrik telepon. Yang dinilai ada semua. Pembandingnya hanya punya listrik dan telepon. Berarti bagus yang mana? Pembanding apa objek penilaian? Objek penilaian. Nah, penyesuaiannya positif atau negatif? Positif. Positif. Ini positif. Apa negatif? Yang betul positif apa negatif? Negatif. Positif, Pak. Positif ya. Nah, ini nanti harusnya positif. Ini saya mancing aja nih. Gitu. Ya, kan sini saya tulis negatif. Biar Anda paham. Oke ya. Ini pembanding 1. Pembanding 2. Dia punya listrik dan PAM, sedangkan yang dinilai punya semua. Penyesuaian positif atau negatif? Positif. Positif. Ya. Ini saya negatif. Ini mancing nih. Biar Anda paham ini. Jangan sampai ngikutin aja. Nanti saya bagi slide-nya ini, Anda ikutin aja, tapi nggak paham. Ya. Ini nanti jadi positif. Oke. Berikutnya ciri fisik luas. Sama-sama luasnya 200, ini 200. Berarti kan sama ya. Berarti tidak perlu ada penyesuaian. Tidak perlu ada penyesuaian. Oke. Sedangkan yang ini
200 dengan 300. Nah, ini pertanyaannya. Luas 300 dengan luas 200, itu kira-kira nilai per meternya lebih mahal yang mana? Lebih mahal yang 300 apa lebih mahal yang 500? Sorry. Yang 200 apa yang 300? Lebih mahal mana? Per meternya. Kira-kira aja, nggak apa-apa. Yang 200, Pak. Yang 200. Jadi semakin luas, biasanya nilai per meternya semakin turun. 200 meter dengan 1000 meter, pasti per meternya lebih murah yang 200 meter. Ya, Anda beli kapling 200 sama Anda beli kebun yang 1 hektar, per meternya lebih murah mana? Pasti lebih murah yang kebun per meternya. Paham ya? Tapi nanti ada kondisi justru yang lebih luas malah lebih mahal. Itu nanti. Tapi kita akan bahas diskusi di pertemuan berikutnya. Nanti Anda akan ketemu sebuah kondisi justru yang lebih luas itu lebih mahal per meternya. Tapi itu nanti. Ya. Jadi ini plus minusnya tergantung kondisinya. Dan seterusnya. Ya. Nanti ini ada itu. Ketemulah penyesuaiannya di sini. Kurang lebih akan ketemu nilainya sebesar 1.560.000. Terakhir, kita pakai penyesuaian yang menggunakan metode persentase. Apa itu persentase? Sama dengan metode jumlah rupiah, tapi menggunakan persentase. Itu aja kuncinya. Ya, nanti contohnya di sini. Ini contoh. Nih, ya. Ini contohnya. Positif, negatif, dan seterusnya menggunakan persentase. Ini yang bawah kok nggak kelihatan ya? Ya, seperti itu. Oke ya. Sampai sini bisa ngikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nanti ini saya share nanti. Nanti Anda pelajari lagi. Ya. Seperti itu. Oke. Terakhir. Nah, nanti Anda baca lagi contoh-contoh slide-nya tadi. Ya. Terus, nah. Ini biasanya dipakai regresi, tapi ini nggak usah dulu lah. Ya. Dan nanti ada rekonsiliasi. Dari 3 pembanding, kita ke rekonsiliasi. Bisa pakai rata-rata, bisa pakai bobot. Ya, bisa rata-rata, bisa bobot. Bobot yang gimana, Pak? Semakin mirip, bobotnya semakin besar. Nanti tanya sama dosen statistik ya, pembobotan itu lebih sepertinya gimana. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas kayak gimana tuh bobot. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi 3 pembanding tadi bisa di rata-rata atau bisa pakai bobot. Ya, seperti itu. Kalau di rata-rata, ini contoh yang ini tadi, yang di rata-rata. Nah, ini rata-rata. Ya. 1560, 1590, 1530. Di rata-rata ketemu 1560. Ini rata-rata. Ya, paham ya? Ini rata-rata. Kalau bobot, ya, kalau bobot, coba perhatikan.
Ini menghasilkan 1560, 1590, 1530. Coba dicari mana yang paling mirip dari 3 pembanding ini. Pertanyaan saya, penyesuaian paling kecil itulah yang nanti berarti paling mirip. Mana yang paling kecil penyesuaiannya? Data 3, karena dia hanya dapat 30 nih. Sorry. Ini paling mirip. Ini yang paling mirip. Coba sekarang Anda hitung. Kalau ini yang paling mirip, ini malah enggak, ini jauh miripnya. Terlalu jauh miripnya nih. Ya. Nah, ini kita bisa beri bobot. Nanti di sini mungkin bobotnya lebih besar. Misalnya ini 35. Waduh, nggak kelihatan ya. Saya kasih bobot 35%. Nanti ini juga sama nih, misalnya 35%. Ini, oh, ini terlalu jauh nih. Kalau terlalu jauh kita bikin sekian. Nah, kalau ini baru kita bicara judgement-nya penilai. Ya mungkin 20%. Berarti indikasi nilainya, kita akan hitung. Coba Anda hitung. 1560 kali 20% berapa? Dapat berapa itu? Cepat. Pakai Excel. Dapat berapa? 312.000. 312. Iya, 312.000. Oke, sekarang yang kedua. 1590 kali 40%. Dapat berapa itu? 636, Pak. 636.000. Oke, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Dapat berapa itu? 612. 612. Anda jumlah semua itu. Ketemu berapa? 1560. Berapa? 1560, Pak. Nah, sama enggak? Paham ya? Oke. Saya ngikuti ya. Itulah gunanya kita bobot. Coba kalau misalnya ya. Ini contohnya nih. Yang ketiga. Kita bikin yang sama nih. Ya. Berarti ini nanti ada bobotnya. Sama nih misalnya 40%. Jadi ini semua nanti tergantung Anda membuat judgement atas bobot ini. Contoh aja nih ya. Kenapa ini bobotnya 20%? Karena lebih banyak penyesuaiannya, semakin nggak mirip. Semakin mirip, semakin besar bobotnya. Ya, dan seterusnya. Nanti Anda itu. Ya. Oke, saya ngikuti ya. Nah, nanti Anda latihan di rumah. Ya, Anda latihan di rumah. Terus, sebelum saya akhiri, karena ini udah 3:30 ya, saya mau kasih Anda tugas biar lebarannya lebih seru. Nah, nggak apa-apa ya, biar seru aja lebaran. Anda kan nanti libur dua minggu ya. Libur 2 minggu. Ya.
nanti saya akan bagikan file kertas kerja. Nanti ada baca-baca lagi nih. Ya, file kertas kerjanya seperti ini. Anda akan isi nanti lokasi penilaiannya ada di mana. Tanggal penilaiannya kita sepakati aja 1 April. Ya, 1 April. Jangan 1 April, 1 Mei aja lah. Karena kan Anda kemarin baru nyari datanya di April ya. 1 Mei. Ya. Dan objek penilaian rumah Anda apakah sertifikat atau apa, misalnya Anda terus ada apa nih? SHM. Contoh. Ya. Terus faktor fisik yang pertama. Ya, ini misalnya dari sisi luasan. Tulis dulu nanti sisi luasan. Dan seterusnya. Ya. Ini luas. Oh, ini sini dulu, sorry. Anda sini dulu. Ya, ini nggak usah nanti. Ini Anda sini dulu. Ya, Anda kumpulkan minimal 3 pembanding. Oh, data pembandingnya dari jual beli, ini yang dicentang. Kalau data pembandingnya penawaran, ini yang dicentang. Oke, terus berapa? Misalnya tadi rumahnya Mas Primavera dapat data, ada pembanding, ketemu katakan pembandingnya harganya 1 juta. 1 juta. Terus. Pembanding 2, misalnya dapat datanya dari jual beli. Misalnya 800, kita tulis 800. Dan seterusnya. Waktu transaksi kapan, dapat informasinya, datanya dari internet dan sebagainya. Status kepemilikannya seperti apa. Ya. Faktor fisiknya, apa yang dominan. Oh, lantainya. Keramik, tulis keramik. Dan seterusnya, yang dominan. Ya. Jenis penggunaannya misalnya perumahan, Anda terus perumahan, dan seterusnya. Ya, ini Anda isi dulu. Ya, Anda pelajari. Nanti Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Kalau ini nggak usah. Ini kalau dipakai, kalau tanahnya ada kebun sawitnya, atau ada karet atau tebu. Kalau nggak usah. Ini nggak usah ya. Seperti itu. Ini sudah link semua, nanti akan ketemu di sini. Sudah masuk linknya semua. Ya. Dan seterusnya. Kalau nanti sudah ngisi data transaksi, waktu transaksi akan muncul di sini. Ya. Jadi contoh kita bicara tanggal penilaian ini dalam bulan, katakan bulan, tadi setelah sepakat Mei ya. 2021. Ya, bulan Mei. Kalau yang latihan di sini, waktu transaksi, katakan Anda dapat di bulan Januari 2021. Anda dapat data transaksi di bulan Februari 2021. Dapat data di bulan Maret 2021. Contoh. Ini sudah menyesuaikan nanti di sini. Ya, berarti selisih tanggal transaksi 1 bulan dan seterusnya. Oke, ini saya bagikan dulu, Anda isi dulu, ya, sebisa Anda dulu. Sebisa Anda dulu. Nah, nanti kita akan bahas, saya tidak minta di email, tapi Anda harus kerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran. Tapi Anda harus kerjakan. Ya, Anda harus kerjakan, tapi kita akan bahas setelah Lebaran. Oke ya. Bisa mengikuti gambarannya tentang apa yang harus Anda lakukan.
Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya masih Pak, bingung izin ini ya. bertanya, Pak. Oke, silakan. Kecepatan nggak kira-kira? Kayaknya kecepatan ya. Oke, silakan, Mas Primawan. Pak, jadi itu di rumah saya itu sekitar 500 ke arah barat tuh ada yang jual tanah kafling gitu, Pak. Oke, Awalnya tuh pemiliknya tuh sawah, tapi sama beliau dijual jadi tanah kafling. Itu ya. luasnya lumayan luas, dibagi jadi 4 tanah kafling. Oke, Nah, itu pemiliknya namanya sama, Pak. Di rumah saya itu samping samping rumah saya ini kan kebetulan ada yang jual tanah juga. Itu per meternya itu 600.000. Nah, di ya. tanah kafling itu kondisinya sama, dia mepet sawah juga, deket sungai. Kalau rumah saya itu sungai agak jaraknya 300 meter, tapi kalau di tanah kafling itu sekitar ada yang 50 meter jaraknya, sama kalau yang paling belakang tuh tanah kaflingnya sekitar 200 sama sungai. Itu harga tanahnya per meter 600.000 juga, sama mirip. Nah, Oke. kalau misalkan 24 data ini saya ambil, apakah masih kurang untuk jadi objek pembanding itu, Pak? Gimana? Oh, kaplingnya ada 24. Iya, Pak. Total dibagi Ya, 24. kan luasnya kurang lebih sama ya, namanya kapling ya. Ya, Nah, terus harganya kan kurang lebih sama. sabar, Pak. Saya foto kok jurnalnya. Brosurnya, Ding. Oke. Iya, Pak. Kurang lebih sama. Hmm. Harganya kurang lebih sama. Pokoknya rata-rata itu luas tanahnya itu 170-an, 120-an, Pak. Dijual sekitar 75 juta. Berarti per meter berapa itu jadinya? Ada yang kurang lebih 600. 600, rata-rata. Nah, data yang mana? Ya kita cukup pakai satu. Kenapa? Karena kan Anda harus bandingkan dengan objek di sekitar lokasi yang lain. Jangan terpaku ke satu lokasi. Kan itu. Ya. Jadi sambil contoh tadi mana nih? Contoh nih tadi ya. Anggap ini kafling. Ini kafling nih. Gitu ya. Contoh. Katakan ini ada kafling 1, kafling 2, kafling 3 misalnya. Ya. Nah, ini harganya katakan sama-sama 600.000 nih misalnya. Ya cukup satu pembanding. Anda harus cari lagi pembanding yang lain, yang di lokasi yang lain. Mungkin di sini. Oh enggak bisa ya. Sorry, kita balik lagi deh. Ya. Terus sampai pinggir jalan besar nggak apa-apa. Oke, kita cari nih. Tapi kalau sama-sama di Flamboyan, kalau bisa sama-sama yang masuk gang. Mungkin di sini. Cari terus sampai dapat. Kalau misalnya sekitar Flamboyan, pasti ada itu. Kalau nggak dapat Flamboyan agak jauh dikit nggak apa-apa. Tapi yang kondisinya kurang lebih sama. Itu aja prinsipnya. Ya. Agak ke pinggir jalan boleh nggak Pak? Boleh. Pinggir jalan besar boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kita cari dulu, namanya kita cari kok.
Ini ada ruko ini. Oh, biasanya ada yang jual. Ya, gitu. Jadi kalau kafling ya cukup satu pembanding kafling aja. Kalau kaflingnya 50 jadikan pembanding, ya kan nggak beda jauh, sama-sama kisaran harganya kafling segitu. Ya, itu maksudnya. Jadi contoh maksudnya apa sih? Kita ambil contoh tadi yang di sini ya, flamboyan ini tadi ya. Kan ada flamboyan, ada bougainville, trate dan sebagainya. Oh, yang dinilai di sini, Pak. Ini yang saya nilai. Terus saya dapat kafling di sini. Pembandingnya ya satu aja, biarpun kaflingnya ada 20, kita ambil satu. Buat apa? Karena saya mau cari pembanding yang di trate, Pak. Saya mau cari pembanding yang di Sawah Besar, atau di Yosudarso, atau di Akasia. Itu maksudnya. Atau di Rafflesia, saya akan cari. Paham ya? Seperti itu. Ya, atau saya cari di Belimbing. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Agak jauh lagi ke Arjuna. Kemudian Arjuna ini ada nih. Nggak apa-apa kita pakai Arjuna. Ini contoh aja. Saya dapatnya di pinggir jalan, ya nggak apa-apa kita pakai dulu. Nah, nanti itulah nanti kita akan evaluasi, kita verifikasi. Nah, ini pasti dijual nih. Ini ruko nih. Ya kan? Ini pasti kan ruko dijual. Kita bisa tanya, Pak, rukonya dijual berapa? Ini bisa jadi data pembanding. Itu aja gambarannya. Dan seterusnya sampai kita cari pembanding seoptimal mungkin. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin sementara kita akhiri dulu. Anda pelajari slide-nya lagi, contoh-contoh lagi. Tadi ya, saya sudah kasih contoh. Saya kirim lagi yang file slide contoh perhitungan tadi ya. Biar nanti Anda bisa baca-baca lagi. Ya. Oke. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Paling itu Pak, saya mau tanya tentang yang penyesuaian angka-angkanya itu berdasarkan subjektivitas penilai banget ya Pak. Kalau misalkan saya masih belum tahu nih gimana menentukan berapa persentasenya itu Pak. Ya, ya. Nggak apa-apa. Anda isi dulu, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Kenapa itu kok jadi 200? Kenapa itu kok jadi 10% gitu kan ya? Gitu. Nanti kita bahas. Yang penting Anda mau coba mencari jawaban Anda dulu nih. Berdasar slide tadi. Slide tadi udah ada penjelasannya. Dari mana itu penyesuaian? Dari estimasi biaya untuk memproses misalnya belum punya sertifikat menjadi sertifikat. Nah, itu kan perlu biaya. Nah, biaya itulah yang jadi penyesuaian. Itu maksudnya. Ya. Oh, penyesuaian dari sisi lokasi. Ya. Sisi lokasi, pembandingnya dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan minimarket, Indomaret misalnya. Sedangkan yang saya nilai rumah saya ini jauh dari Indomaret. Contoh seperti itu. Logika sederhana, itulah gunanya analisa pasar. Orang kalau ditawarin rumah dekat Indomaret dengan jauh dari Indomaret, lebih suka mana? Dekat Indomaret kan? Nah, berarti Indomaret kan lebih mahal. Nah, pembanding di Indomaret itu dapat nilai berapa? Sedangkan yang agak jauh nilainya berapa? Nah, itulah yang jadi penyesuaian. Oh, selisihnya 100.000. Nah, itulah penyesuaiannya sebesar 100.000. Itu gambarannya. Ya. Terus sisi bentuk. Yang saya nilai persegi 4. Rumah saya ini Pak persegi 4. Pembandingnya itu tidak teratur. Nah, orang beli tanah persegi 4 dengan tidak teratur, suka yang mana? Suka yang persegi 4. Ya. Nah, kita coba buat penyesuaian.
Ya paling enggak selisih, ya kita estimasi lah kira-kira kalau orang suka yang segi 4, ya paling-paling selisihnya sekitar 2% atau 5% atau hanya selisih 50.000 per meter atau apa, itu bisa. Ini contohnya seperti itu ya. Nah, nanti detailnya kita akan bahas setelah Lebaran ya, buat persiapan Anda UTS ya. Seperti itu. Pokoknya Anda upayakan maksimal, tugas-tugas Anda kerjakan maksimal, apa yang Anda tahu berdasar teori, berdasar slide, berdasar buku real estate, appraisal real estate, Anda baca semua tuh. Ya, Pak, bahasa Inggris, Pak. Nah, itu makanya saya minta Anda mentranslate semuanya, biar Anda nanti baca lebih mudah. Ya, saya tunggu yang translate yang tugas kelompok ya, jangan lupa ya. Oke, ternyata nggak terasa jadinya 2 jam juga, saya pikir cukup 1 jam.